tertegun, kagum, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Dijawab oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahi. Jadi para jemaah, bacaan takbir yang senantiasa kita baca di waktu Idul Fitri, Idul Adha itu berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim ketika memilih putranya Nabi Ismail. Nanti kita akan melihat gunungnya, kita akan melihat tempat penyembelihannya para jemaah sebagai bentuk pelajaran. Kalau kita para jemaah punya harta lebih, kalau kita punya uang lebih, maka jangan hanya kita kumpulkan untuk diri kita, akan tetapi semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini kita sudah masuk kawasan Mina, Bidayatul Mina sebelah kiri ini. Sekarang sudah masuk di kawasan Mina. Kemudian para jemaah baina Mina wa Musdalifah, antara Mina dan Musdalifah di sebelah kanan kita para jemaah ada namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir. Jadi antara Mina dan Musdalifah ada namanya Wadi Muhassir. Lembah Muhassir. Apa itu Wadi Muhassir? Halo. Halo. Jemaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Kejabe hari-hari. Sarapan sudah Bapak Ibu? Sudah? Belanjanya tadi sudah? Sedikit cabai. Ini kita para jemaah. Nanti di depan kita akan melihat. Itu sebelah kiri kita. Kita fokus pada kita ke sebelah kiri. Itu ada tubuh warna merah di sebelah kiri kita di atas bukit. Melihat semuanya? Tubuh putih, melihat semuanya ya? Itu tempat penyembelihan Nabi Ismail. Tempat penyembelihan Nabi Ismail. Ini setelah dari Madinah nanti saya pasrahkan lagi untuk Ustaz Mansur. Jadi Bapak Ibu, Wadi Muhassir itu apa? Wadi Muhassir itu merupakan tempat Allah menghancurkan pasukan bergajah. Ada pasukan bergajah dari negeri Yaman dipimpin oleh Raja Abraha datang ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Sesampainya di Wadi Muhassir, pasukan bergajah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan. Pada waktu itu bertepatan dengan hari lahirnya Rasulullah. Makanya Rasulullah lahir di hari apa para jemaah? Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena ada pasukan bergajah datang dari negeri Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Maka pasukan bergajah ini para jemaah Allah hancurkan dengan cara apa? Allah mengirimkan pasukan burung ababil membawa kerikil dari neraka jahanam, kemudian dilemparkan pada pasukan bergajah ini para jemaah. Kemudian apa yang terjadi? Pasukan bergajah ini hancur sehancur-hancurnya bagaikan daun yang dimakan ular. Kenapa Allah hancurkan pertama? Tujuannya untuk menghancurkan yang kedua, pada waktu itu bertepatan dengan hari lahirnya Rasulullah, maka untuk menghormati hari kelahiran Rasulullah, maka pasukan bergajah ini para jemaah Allah hancurkan. Ini para jemaah, kita sudah masuk kawasan Mina. Ini sebelah kiri kita ada bangunan besar rumah sakit yang hanya dipergunakan 1 tahun sekali. Kemudian itu ada toilet. Di sebelah toilet ada masjid dengan 4 menara, semuanya namanya Masjid Khif. Dikatakan banyak para nabi singgah di masjid tersebut, termasuk Rasulullah pernah melaksanakan salat di dalamnya. Adapun itu para jemaah sebelah kiri kita itu banyak bangunan besar. Itulah fasilitas-fasilitas yang dipersiapkan untuk para jemaah haji ketika nanti mereka akan melontar jumrah. Karena tempat pelontaran jumrah berada di bawah sana, berada di bawah jalan-jalan ini. Jadi ini jalan-jalan fasilitas untuk semua para jemaah haji. Ini kita sudah tahu, kita melihat dengan
pandangan kita sebelah kiri, kemudian sebelah kanan itu para jemaah tenda-tenda yang khusus dipersiapkan untuk jemaah haji. Kita fokus pandangan kita ke sebelah kanan. Itu ada dua terowongan melihat semuanya. Itulah yang dikenal dengan terowongan Mina. Pernah dengar terowongan Mina Bapak Ibu? Nah, itu terowongan Mina namanya. Terowongan Mina. Ada apa dengan terowongan Mina? Di terowongan tersebut para jemaah dulu pernah terjadi musibah tragedi yang dikenal dengan tragedi Mina. Pada tahun 1990 di terowongan Mina pernah terjadi kecelakaan musibah besar yang mengakibatkan banyak jemaah yang meninggal dunia. Sebagian besar jemaah yang wafat pada waktu itu adalah jemaah dari Indonesia. Jadi waktu itu para jemaah terowongannya cuma satu. Jadi ketika jemaah mau melontar jumroh, mau berangkat, mau pulang, jalannya cuma satu. Pada waktu itu para jemaah, kejadiannya ketika ribuan jemaah haji hilir mudik dalam terowongan tersebut, ada yang mau berangkat melontar jumroh, ada yang mau pulang. Nah, tiba-tiba kipas angin dan blower yang berfungsi sebagai oksigen yang berada di dalam terowongan mati semuanya, lampu mati. Sehingga apa terjadi? Para jemaah berdesak-desakan, para jemaah aku panasan, sesak napas, terjadilah saling dorong, terjadilah tarik menarik, terjadilah saling injak pada waktu itu, terjebak di dalam. Akhirnya sekitar 1.400 kurang lebihnya, pokoknya banyak banget jemaah yang wafat pada waktu itu. Sebagian besar jemaah dari Asia, khususnya Indonesia, karena memang tenda jemaah dari seluruh Asia berada setelah terowongan itu para jemaah. Mau tidak mau, mereka ketika akan melontar jumrah harus melewati terowongan. Setelah kejadian itu satu bertujuan agar apa? Menghindari kemacetan. Satu terowongan untuk berangkat, satu terowongan untuk pulang. Dan itulah para jemaah tempat-tempat yang berkaitan dengan ibadah haji. Ada Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Ini Mina, sepanjang Mina pasti akan ada yang namanya tenda. Inilah tenda rombongan Mina yang dipersiapkan untuk jemaah haji. Lengkap dengan AC-nya, lengkap dengan alat pemadam kebakaran. Kenapa dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran? Karena dulu di Musdalifah itu para jemaah pernah terjadi kebakaran juga mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Selanjutnya kita akan menuju ke Masjid Tan'im. Untuk apa? Mengambil miqat. Bagi jemaah yang mau umrah lagi, nanti kita menjatuhkan niatnya di sana. Menjatuhkan niat bisa di sana. Sekarang para jemaah ada dua pilihan.